Halo, apa kabar sahabat Kicamania Murai Batu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Giova di channel Giova Bitham. Dimanapun Kicamania Murai Batu berada, semoga sehat selalu. Saya doakan murah rezeki dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Oke teman-teman, di video kita kali ini saya akan membahas tentang cara memaksimalkan stamina murai batu. Nah, stamina murai batu adalah faktor yang sangat penting untuk murai batu lomba, khususnya untuk murai batu yang berkarakter ngotot, negen, yang mempunyai tembakan panjang, karena stamina adalah faktor utama yang mempengaruhi penampilan ataupun performance murai batu saat lomba. Dimana saat murai batu mengeluarkan materi isiannya, jika murai batu tidak memiliki stamina yang prima, besar kemungkinan murai batu akan ngetem, emosinya jadi menurun, alhasil murai batu tidak bisa mengeluarkan seluruh materi isiannya. Nah, karena murai batu sangat mudah kehabisan tenaga atau stamina saat dilombakan, akibatnya murai batu tidak maksimal, mainnya setengah jalan akibat faktor stamina. Nah, faktor stamina ini juga bisa menyebabkan murai batu loncat ke jeruji untuk menghindari musuh, atau perilaku seperti itu juga karena takut kepada juri. Padahal masalah tersebut hanya karena kurangnya stamina. Stamina ini bisa didapatkan melalui penjemuran, pengumbaran, dan penambahan extra fooding. Seperti contohnya jangkrik pada hariannya, tetapi kita harus melihat dan memperhatikan porsi yang pas untuk individu murai batu. Nah, untuk penjemuran jangan mentang-mentang karena mau memaksimalkan stamina murai batu kita jemur dengan durasi yang lama. Padahal tidak semua karakter murai batu suka panas, karena murai batu di alam sebenarnya tidak suka berjemur. Murai batu lebih suka di bawah ketika di alam bebas. Tidak seperti burung pentet ya teman-teman, yang suka di atas pohon yang tinggi, yang suka panas-panasan. Murai batu cenderung lebih suka di area rawa-rawa ataupun di bebatuan di pinggir sungai. Dan begitu juga sarang murai batu di hutan, semuanya berada pada pohon yang rendah. Bahkan hanya membuat sarang di lubang pohon bekas sarang hewan lainnya. Nah, hal itu membuat kita belajar bahwa memang murai batu tidak suka berjemur. Jadi jemurlah secara bertahap, step by step. Misalnya dari 30 menit menjadi 1 jam. Begitupun dengan durasi pengumbaran dilakukan secara bertahap. Nah teman-teman, jangan gegabah ya. Jangan karena ingin memiliki murai batu yang mempunyai stamina yang prima, kita memaksa murai batu terbang bolak-balik di dalam kandang umbaran sampai ratusan kali tanpa melihat kondisi terakhir murai batu. Nah, bisa jadi kondisinya pada saat itu belum benar-benar fit 100%. Nah, tindakan itu bukannya meningkatkan stamina yang ada, staminanya malah menjadi drop teman-teman. Kita sebagai pemain ataupun perawat murai batu harus jeli melihat dan memperhatikan perubahan bagaimana hasilnya sebelum diumbar dan setelah kita main umbar, apakah ada perubahan untuk individu murai batu kalian. Jika belum ada perubahan, maka ada yang salah dalam metode umbaran yang teman-teman aplikasikan pada burung.
Contohnya seperti yang saya katakan tadi, memaksa murai batu terbang bolak-balik melebihi kemampuan burung tanpa menghiraukan metode bertahap. Nah, salah satu solusinya, jika murai batu mau terbang sendiri di kandang umbaran, biarkan saja dia terbang dengan sendirinya. Jika tidak dilatih secara bertahap, jangan langsung diberikan speed hingga ratusan kali. Misalnya hari ini dilatih 30 bolak-balik, selebihnya biarkan dia terbang dengan sendirinya. Nah, baru besoknya bisa kita tambah menjadi 40-50 kali. Nah, perhatikan juga kondisi terakhir murai batu, pastikan kondisinya fit 100%. Untuk murai batu yang baru selesai mabung, jangan langsung main umbar ya teman-teman, karena murai batu perlu masa pemulihan setelah mabung. Tunggu saja murai batu sampai dalam kondisi fit dan siap untuk diumbar dan lakukan secara bertahap. Nah, untuk ekstra puding, pemberian ekstra puding harian juga sangat mempengaruhi stamina murai batu. Misalnya kita berikan murai batu harian dengan settingan jangkrik 5-5, pagi 5, sore 5. Tetapi ternyata top performanya di settingan jangkrik 7-7 pagi dan 7 sore ya teman-teman. Maka tugas kita adalah membantu bagaimana caranya memaksimalkan murai batu melalui settingan EF jangkrik. Karena dari pemberian ekstra puding yang pas dan sesuai dengan karakternya, maka birahi murai batu akan seimbang dengan emosi dan juga kondisi tubuh murai batu, sehingga membangun metabolisme yang baik, membuat mood si burung menjadi bagus dan menggugah ataupun meningkatkan fighter murai batu tersebut. Nah, untuk settingan harian jangkrik memang harus perlu kita lakukan observasi terlebih dahulu, atau lebih mudah kita sebut kita melakukan testimoni. Tujuannya agar kita lebih mudah menemukan settingan yang pas atau sesuai dengan individu si burung. Nah, karena birahi, kalau saya pribadi, saya tidak hanya fokus pada birahi saja, tapi saya juga fokus pada keseimbangan birahi, emosi, mood, dan stamina murai batu. Karena sekali lagi saya tekankan, dari setiap individu murai batu itu berbeda. Maka dari itu, setelah kita melakukan testimoni, kita akan mengerti dan mengetahui sendiri berapa jumlah jangkrik yang pas untuk individu murai batu yang kita rawat. Jadi intinya, kita jangan berasumsi sendiri kalau semua settingan murai batu, setiap individu murai batu itu sama ya teman-teman. Nah, kita kembali ke stamina. Untuk mendapatkan stamina yang prima untuk murai batu yang kita rawat, kita juga harus melihat karakternya. Jangan mentang-mentang mau memaksimalkan staminanya, kita tidak menghiraukan batasan dan tanpa melihat dari karakter si burung tersebut. Saya akan berbagi sedikit pengalaman. Dulu saya pernah merawat murai batu dengan durasi jemur 1 jam. Tetapi setelah saya pahami dan mengenali karakternya murai batu itu dengan sabar, saya pahami dengan sabar karakternya, justru murai batu saya ini malah main bagus tanpa penjemuran sama sekali. Cukup diembun dan diumbar. Begitupun sebaliknya saya coba ke individu murai batu saya yang lainnya. Saya lakukan embun, umbar tanpa jemur, tapi hasilnya tidak sama. Ternyata mainnya tidak maksimal seperti sebelumnya. Dan setelah itu saya coba jemur murai batu tersebut, ternyata hasilnya maksimal lagi. Kerjanya semakin enak ya teman-teman. Jadi pada intinya perawatan sangat mempengaruhi penampilan saat di gantangan. Begitupun dengan manfaat pengumbaran, ada yang enak setelah saya umbar, ada yang tidak mau kerja, yang tidak enak setelah saya umbar. Pemberian ekstra puding juga harus tetap diperhatikan ya teman-teman. Apakah setiap kita tambah jangkriknya murai batu mengalami perubahan di birahinya atau tidak? Karena ada murai batu yang enak di set rendah, sedang, dan ada juga yang mau disetting kenceng atau disetting tinggi. Nah, untuk emosi pada murai batu juga sangat penting ya teman-teman, karena jika emosi berlebihan, maka ketika dilombakan murai batu akan cenderung agresif, sensitif, galak ya teman-teman.
Hal itu akan menyebabkan stamina murai batu cepat habis. Percuma jika kita capek-capek merubah pola perawatan. Secara konsisten kita sudah merubah semuanya, tapi settingan extra foodingnya tidak sesuai, tidak mengikuti rawatannya, maka penampilannya tidak akan maksimal. Jadi intinya perawatan seperti umbar jemur dan pemberian extra fooding semua itu sangat berkesinambungan, saling melengkapi. Jika semuanya itu sudah seimbang sesuai dengan individu murai batu, maka hal itu akan mendukung penampilan murai batu pada saat lomba, sehingga murai batu kita akan tampil super maksimal. Dan juga saya ingatkan ya teman-teman, pemasteran juga sangat penting ya teman-teman untuk mendukung materi ketika murai batu itu mengeluarkan materi, memperjelas materinya. Oke teman-teman, itulah beberapa pengalaman saya cara meningkatkan stamina, menstabilkan birahi emosi murai batu, serta mencari settingan yang sesuai untuk individu murai batu yang saya dapat sampaikan pada video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini agar berguna untuk orang banyak, khususnya untuk kicaman yang murai batu. Dan saya ingin tahu lebih jauh tentang pendapat kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Oke, terima kasih. Saya Giova, salam kicaman yang murai batu, salam sukses untuk kita semua.